Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya bisa menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Masyarakat di IKIP Siliwangi, Cimahi. Salawat teriring salam juga saya haturkan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya, yaitu yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Eti Rohaiti, MPD, selaku pembimbing 1, dan yang terhormat Ibu Dr. Hajah Sri Nurhayati, MPD, selaku pembimbing 2, yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dalam membimbing saya sehingga menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen, penguji yang telah meluangkan waktunya dalam sidang tesis saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Reni Jabar, nomor induk mahasiswa 20105002 dari Program Studi Magister Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi, Cimahi. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Penyuluhan berbasis audio visual guna meningkatkan pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba, yang merupakan studi kasus pada Karang Taruna Desa Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat. Yang menjadi latar belakang penelitian kali ini adalah, yang pertama, negara Indonesia yang heterogen memiliki banyak penduduk, di mana penggunaan narkoba masih menjadikan masalah yang serius. Yang kedua, menurut data UNODC, 5,6 penduduk di dunia ini, atau sekitar 275 juta orang usia 15-64 tahun, pernah mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, data hasil riset Badan Narkotika Nasional dengan LIPI di tahun 2018, di mana peredaran narkoba tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga di wilayah pedesaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Badan Narkotika Nasional, di mana tugas dan fungsinya dalam melaksanakan P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Data dari BNN dan Puslitkes UI menyatakan bahwa 1,77% atau sekitar 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia menjadi penyalahguna narkoba di tahun 2017. Data di tahun 2017 menunjukkan angka prevalensi dan jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat mendapati urutan pertama dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu sebesar 1,83%. Pencegahan melalui penyuluhan tentang narkoba perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, terutama pemuda, sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu media yang bisa digunakan untuk penyuluhan narkoba adalah media audiovisual, di mana dapat mengoptimalkan pembelajaran. Adapun tujuan penelitian ini adalah, yang pertama, untuk mengetahui kondisi objektif kegiatan penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pemuda di Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, mengetahui pengembangan media penyuluhan bahaya narkoba berbasis audio visual guna meningkatkan pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Dan yang ketiga, menganalisis data hasil implementasi pengembangan media penyuluhan berbasis audio visual guna meningkatkan pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Sebagai alur pikir penelitian ini dimulai dari kerangka awal, di mana
belum optimalnya media penyuluhan yang digunakan pada saat ini di lingkungan BNN Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, penyuluhan yang monoton dan terkesan tidak menarik, sehingga membuat jenuh peserta penyuluhan. Yang ketiga, tidak begitu banyak media video yang bisa diakses tentang materi bahaya narkoba. Adapun proses pengembangannya, yaitu dengan merancang video yang mudah dipahami dan diakses oleh setiap peserta penyuluhan. Kedua, melakukan pengembangan video animasi tentang bahaya narkoba dan melakukan pengujian terhadap media penyuluhan melalui video animasi. Dan diharapkan hasil pengembangan ini adalah video yang animasi berbentuk MP4 yang dapat diakses melalui sosial media dan mendapatkan hasil pengujian terhadap media penyuluhan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam riset kali ini adalah metode Research and Development menggunakan model Bohr-Engel 10 tahapan. Tahapan pertama dimulai dari mengidentifikasi potensi dan masalah, di mana untuk menentukan kebutuhan peserta penyuluhan akan media penyuluhan dan kebutuhan penyuluh terhadap pengembangan media penyuluhan yang ada. Yang kedua, melakukan pengumpulan data, baik itu dilakukan melalui observasi dan wawancara, serta sumber literatur yang lainnya. Yang ketiga, melakukan desain produk. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti membuat desain produk yang akan dikembangkan berupa media penyuluhan berbasis audiovisual. Adapun tahapan yang dilakukan dalam desain media ini adalah menyiapkan kebutuhan pembuatan media atau produk, mendesain produk, mulai dari mendesain konten sampai nanti hasilnya dapat disimpan di format MP4. Tahapan keempat adalah validasi desain. Validasi desain merupakan proses menilai rancangan produk secara rasional. Langkah-langkah dalam memvalidasi desain media adalah berkomunikasi dengan tenaga ahli sebagai validator untuk menilai dan memberikan masukan terhadap kelemahan dari produk yang dikembangkan. Penentuan ahli materi dan ahli media melalui kriteria tertentu agar mendapatkan kekuatan validitas yang baik. Tahapan selanjutnya adalah revisi desain. Pada revisi desain dilakukan setelah mendapatkan penilaian dari para ahli. Semua masukan, kritik dan saran, serta rekomendasi dari para ahli dijadikan dasar untuk memperbaiki desain produk yang dikembangkan. Langkah yang keenam adalah uji coba terbatas yang bertujuan untuk melihat keefektifan produk yang dikembangkan. Produk langsung diuji coba setelah divalidasi oleh validator. Langkah yang ketujuh adalah revisi dari uji coba terbatas. Dari hasil uji coba terbatas tersebut diperoleh informasi tentang program atau produk yang dikembangkan. Langkah yang kedelapan adalah uji coba lebih luas. Uji coba lebih luas dilakukan terhadap 10 orang peserta penyuluhan untuk menentukan seberapa besar kemenarikan produk yang dibuat sehingga bisa lebih lanjut disempurnakan dan dikembangkan. Langkah yang ke-9 adalah revisi produk. Langkah ini menyempurnakan produk yang dikembangkan. Pada tahap ini sudah didapat suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir dari langkah model Bohr-Engel ini adalah memproduksi produk. Dalam hal ini adalah video animasi penyuluhan bahaya narkoba. Adapun hasil penelitian dari riset ini adalah mengacu kepada tujuan penelitian. Yang pertama, tentang gambaran kondisi objektif penyuluhan bahaya narkoba di kalangan pemuda di Kabupaten Bandung Barat, di mana yang pertama, sosialisasi dan edukasi masih menggunakan metode konvensional. Yang kedua, jumlah tenaga personil penyuluh narkoba yang masih kurang.
yang hanya berjumlah 3 orang. Yang ketiga, penyuluh yang belum sepenuhnya memahami media. Yang keempat, masih adanya penyuluh yang belum memiliki kompetensi yang cukup kompeten dalam melakukan edukasi terhadap bahaya narkoba. Dan yang kelima, masih terbentuk jarak antara penyuluh dan peserta penyuluhan di saat melakukan kegiatan edukasi tentang bahaya narkoba. Yang kedua dari hasil penelitian ini adalah pengembangan media penyuluhan berbasis audiovisual. Berdasarkan hasil validasi dari aspek materi yang dilakukan oleh 3 orang validator, yaitu 2 orang dosen pembimbing dan 1 orang kepala BNN Kabupaten Bandung Barat, mendapatkan hasil validasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil validasi dari kualitas media yang dimana dilakukan oleh 3 orang validator, yaitu 2 orang dosen pembimbing dan 1 orang tenaga IT dari Bank BRI Cabang Padang, mendapatkan hasil validasi dari kualitas media yang sangat tinggi. Selanjutnya, pada uji coba terbatas, kelayakan dari media audiovisual yang dinilai oleh responden, yang dinilai oleh 5 orang responden, didapatkan bahwa media penyuluhan berbasis audiovisual ini masih di tahapan yang layak, di mana keseluruhannya dari 5 orang responden 100% menyatakan video ini masih layak. Selanjutnya, kelayakan media audiovisual yang dilakukan oleh 10 orang responden untuk uji coba lebih luas didapatkan bahwa sebanyak 60% responden menyatakan hasil pengembangan video berbasis audiovisual ini layak dan 40% menyatakan sangat layak. Dan di akhir, pada uji produk terhadap 30 orang responden di Desa Cangkorah mendapatkan hasil bahwa media penyuluhan berbasis audiovisual ini 23,33% masih dalam kategori layak dan 76,66% menyatakan sangat layak. Hasil penelitian yang ketiga adalah implementasi pengembangan media penyuluhan berbasis audiovisual berdasarkan hasil uji statistik. Hasil uji T tidak berpasangan diperoleh nilai signifikansi di mana nilainya adalah 0,006 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pemahaman tentang bahaya narkoba pada kelas konvensional dibandingkan dengan kelas yang menggunakan penyuluhan audio-visual. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama tentang gambaran kondisi objektif penyuluhan bahaya narkoba di BNN Kabupaten Bandung Barat adalah kegiatan penyuluhan bahaya narkoba yang di kalangan pemuda, yang mana penyuluh belum sepenuhnya memahami media, kompetensi yang kurang, dan belum memahami karakteristik peserta. Dari segi media, masih ada materi yang belum sesuai dengan target peserta. Yang kedua, hasil pengembangan dari media penyuluhan berbasis audio-visual ini melalui tahapan validasi kelayakan media oleh ahli materi mendapatkan skor 0,92 dengan kategori validitas sangat tinggi. Yang kedua, dari ahli media mendapatkan skor 0,93 dengan kategori validitas sangat tinggi. Setelah dilakukan uji coba terbatas mendapatkan skor 64,4 kategori layak. Kemudian dilakukan uji coba lebih luas mendapatkan skor lebih tinggi lagi dengan 73,9 dengan kategori layak, serta setelah dilakukan uji produk skor menjadi 76,43 dengan kategori sangat layak. Dalam artian, media penyuluhan berbasis audiovisual ini sangat layak untuk disebarluaskan.
Yang ketiga, hasil uji implementasi terdapat perbedaan rata skor post-test dari kelas media konvensional di mana skornya adalah 12,07. Sedangkan kelas audiovisual memperoleh rata skor yang lebih tinggi yaitu 14,27. Dalam artian, penyuluhan berbasis audiovisual ini lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman pemuda terhadap bahaya narkoba di Kabupaten Bandung Barat. Demikian saya sampaikan hasil presentasi dari penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen penguji dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian dalam presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.